Banyak masalah berkelindang, banyak perilaku aneh menjadi sorotan, banyak pembahasan yang mengurai persoalan dalam perdebatan. Semua seakan menjadi hiruk-pikuk berkelanjutan. Dari beragam informasi yang mengalir lewat berbagai media, menjadi fenomena menarik untuk diperbincangkan. Bukti separlah belajar. Ya, nah, tapi yang unik tidak pernah belajar sudah mendapat gelar. Kan langsung mereaksi akan diangkat jadi PPPK. Tak pikir saya, Pak Menteri itu apa sudah mempelajari benar salahnya si Supriyatno ini. Mudah sekali sana welcome, melayani dengan baik. Tapi kan kadang-kadang ketika di sana disodori persyaratannya ini itu dan sebagainya, orang nggak mau pusing, kadang-kadang kita cari orang yang ngurus. Kami mengemas lewat celoteh dan banyolan dalam Orisinal, obrolan ringan seputar isu nasional. Kalau kita berbicara dalam lingkup dari sebuah tersebut, institusi, memang, sebuah ada organisasi, beberapa staf yang merasa bentuk penempatannya itu hasil karya yang tidak sesuai diwujudkan dengan tentu keinginan mereka. itu bukan merupakan hasil kerja mereka dari seseorang saja. Capaian hasil kerja ini merupakan hasil kerja kolektif yang orang sering menyebutnya sebagai satu hasil kerja tim. Disinilah pentingnya dibangun sebuah teamwork yang solid. Tujuannya tentu untuk mewujudkan kerja tim yang maksimal. Untuk mewujudkan teamwork yang solid, yang kompak, masing-masing elemen harus bertanggung jawab atas tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan sekaligus juga bertanggung jawab atas performa dan prestasi dari tim kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Bahagia sekali kita kali ini setelah beberapa saat agak vakum juga ya. Kita nggak sempat ketemu Krono cuaca atau gimana? Salah satunya saja. Salah satunya. Yang kedua memang rezeki juga. Betul sekali. Temu itu kan rezeki. Kesempatan itu adalah sebuah rezeki. Ya, maksudnya kan, ya saya sendiri agak ini waktu berangkat itu ada yang istilah teman-teman sebaya kita itu kadang memang perlu yang namanya itu saling kumpul, betul. ketemu silaturahim speak itu sesuatu yang mungkin kebutuhan ya gitu. Ya yang kita merasakan memang begitu kan, kita butuh, dan apalagi ketika umpamanya tadinya dia merasa sebagai tokoh, kemudian artinya pimpinan lah di sebuah birokrasi dan sebagainya ya. Kemudian tiba-tiba dia harus pensiun, kemudian memiliki kenyataan yang tidak sama dengan kantor. Nah, orang dulu menyebutkan apa? Ya ada sindrom lah gitu. Itu orang yang seperti itu ya. Orang yang seperti itu sangat butuh sekali teman, sangat butuh cerita, pengalaman-pengalaman dia pada zaman dulu ingin diceritakan. Saya kira, nah untung kita punya ya gitu. Kita kadang-kadang ya agak-agak ya mencoba berkreasi sedikit untuk bagaimana ada momen-momen untuk bisa ketemu dan bisa ngobrol-ngobrol, dan semoga obrolan ini juga ya minimalnya tadi tombol kangen. Ya, tombol kangen. Boan. Ya, siapa tahu ada manfaatnya lah ya. Yang bisa diambil manfaatnya. Dan kita ya juga tidak harus memaksakan orang untuk percaya sama kita, untuk kita diakui kebenarannya juga tidak. Iya. Ini ekspresi aja kita sebagai ekspresi seorang pensiunan. Betul. Jadi satu, kita butuh ekspresi, dan ketika berekspresi ternyata di situ harus ada peran media. Nah, itu memang media memang gitu ya. Tapi memang saya kira ada sejarahnya ya. Artinya kenapa kita suka-suka begini itu? Ya kebetulan saja dulu kita waktu masih muda itu agak senang dengan urusan-urusan apa hal-hal yang kaitannya dengan
publik, hal-hal Iya, yang itu. kaitannya dengan reportasi dan sebagainya Iya, itu kan. jadi intens dalam ini ya istilahnya itu menjalin komunikasi dan interaksi lah pokoknya gitu Iya. ya. Nah, kebetulan memang ya kadang-kadang memang terkait dengan halayak, jadi kita ya begitulah. Dan kita mensyukuri ya hal itu. Alhamdulillah. Tapi ternyata memang ada sisi lain ya. Ini saya bicara soal yang lain kata-kata dia. Jadi kemunculan post power syndrome itu salah satu, kita tidak bicara itu ya. Iya. Tapi memang ada kebiasaan bahkan mungkin perilaku yang dari sisi manapun itu aneh juga ya, terutama sekarang. Iya. Artinya dia masih menjabat sebagai public figure di sebuah institusi. Iya. Tapi kadang-kadang perilakunya aneh-aneh juga ya. Jadi begini, sebetulnya apa yang dijalani sebagai katakanlah itu kultur baru lah bagi seseorang ya. Maksudnya kan berarti suasana dan situasi baru ya. Ya. Itu kan di awal-awal harusnya memang ada kesiapan pribadi di mana memang harus mau mengenali dan juga istilahnya mau menyesuaikan diri. Betul. Kan begitu. Dan yang ketiga memang harus, kalau kultur kita, maaf ya, kultur kita dulu memang yang salah satu yang unsur itu penting itu adalah kita bisa bekerja secara tim. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang orang lupa. Betul. Jadi karena maaf ini proses dia berdiri atau proses dia menduduki satu jabatan tertentu, satu tokoh tertentu yang kemudian dia ada tanggung jawabnya di situ, tapi lupa bahwa mereka hanya kadang-kadang mengemuka mementingkan pribadinya, egoisnya. Nah itu loh, kalau urusan ego yang dikedepankan barangkali itu menunjukkan bahwa sebetulnya kan kesiapan untuk memasuki dunia baru itu kan berarti tidak istilahnya tidak kuat atau seutuh hati gitu kan ya, sepenuh hati gitu kan. Kalau semacam itu kan harus menyadari ini dunia baru saya, berarti saya harus mengenali dan saya harus memahami, saya harus mulai bisa menyesuaikan diri dan melaksanakan seperti apa yang ada di dunia baru itu kan harusnya begitu. Nah, mungkin bahasanya bukan sepenuh hati ya. Apa itu? Sepenuh syahwat. Jadi syahwat untuk menjadi pejabat, syahwat untuk menjadi pimpinan, syahwat untuk mengelola inilah, apalagi nyerempet politik, nyerempet jabatan dan sebagainya, itu kan kadang-kadang dipertaruhkan, diperebutkan dan sebagainya. Nah, ketika itu dia sampai pada posisi itu, hal-hal yang tadi, hal-hal yang soal kemanusiaan, soal kerjasama tim, soal dinurani, kadang-kadang kan lupa bos. Ya sekarang begini, berarti sebetulnya kan ada satu maksud dan keinginan masing-masing pihak. Maksudnya secara misalnya ini dalam maksudnya area birokrasi, itu kan maksudnya berarti aturan itu harus berjalan secara birokratis kan. Betul. Kemudian kalau ada maksud dari pribadi yang tadi mengedepankan itu berarti kan sisi lain itu. Betul. Lah mempertemukan gimana itu di Tapi antara itu karakter masalahnya ya. Jadi kalau ya maaf ini kita sama-sama pernah ada pengalaman. Iya. Ada beberapa seleksi, katakan loyalitas kita seperti apa, kepribadiannya kita seperti apa, sehingga sampai dia mendapatkan tugas jabatan tertentu lah. Di samping itu soal IQ, soal keterampilan berpikir, soal SQ, soal macam EQ dan sebagainya kan. Nah, sekarang itu kan banyak yang instan, bos. Banyak yang instan, sehingga hal-hal yang semacam itu tadi saya katakan ini terlampaui, kadang-kadang memang sengaja tidak, seolah-olah tidak diperlukan. Sehingga ketika dia jadi pimpinan, ketika dia memimpin satu institusi, ya itu tidak tahu seluk-beluknya, tidak mungkin tanya-tanya juga Riko dan sebagainya, dia pakai cara sendiri yang itu maaf nah bahasa Pak Mahfud MD kan kampungan. Lah itu kan sudut pandang Republik kan akhirnya kan terperangah, kok jadi begini ya sekarang ya Indonesia kok jadi begini lah. Hal semacam itulah yang mungkin kita agak terheran-heran ketika satu event besar di mana itu termasuknya ya jelas resmi event resmi, kok istilahnya yang berjalan kok macam gitu ya. Ini orang kita terheran-heran ketika yang biasa dia ketahui secara birokratis itu sebetulnya bahwa sebuah perhelatan, sebuah momen, sebuah acara itu
ada disusun tata acaranya, kemudian Ya, secara protokolernya seperti apa, dan itu kan ya kita tahu lah sebenarnya itu kan sudah ada SOP-nya kayak gitu. Lah itu harus kan dipahami di dunia birokrasi kan seperti itu. Betul. Ada patron tertentu, SOP tertentu yang harus dijalankan. Nah sekarang kalau tiba-tiba saja dia seorang top pimpinan kemudian menghindar gitu saja, endo gitu, gimana itu yang terjadi? Ya ini menurut saya memang problem apa namanya, problem kemampuan seseorang menjadi pemimpin itu salah satunya. Jadi memang yang dibutuhkan di Indonesia, di kita itu memang tidak sama dengan mungkin profesionalitas yang ada di beberapa negara yang sudah maju. Karena pemimpin di kita itu di samping mengurusi pekerjaan yang dianggap itulah profesionalitasnya, tetapi juga di kita itu memang harus mengurusi persoalan-persoalan yang artinya gini, mengurusi persoalan-persoalan sosial, semacam bagaimana saya berhubungan dengan masyarakat. Itu kan jadi penting. Nah, masyarakat tahunya ketika dia seorang pemimpin, yang ngerti ini masih ngerti kabeh. Wis paham gingku berarti gitu tugasnya, yang ini tugasnya, yang begitu. Ya jelas, masyarakat tahunya kan pahamnya gitu. Kan gitu lah, tapi ketika keluarnya nggak begitu, lah ya itu tadi problemnya. Nah, itu. Jadi ada sesuatu yang melompat, tidak alamiah. Itu. Jadi sebetulnya ya betul juga ketika bagaimana dalam satu jenjang birokrasi itu ada istilahnya apa ya, tata apa ya urutannya. Ya, tata urutannya begitu memang, iya. Tata urutan apa tadi SOP-nya itu kan itu ya. SOP itu. Di samping itu penjenjangan karir itu kan ada. Oh ya. Dia di situ itu benar-benar sudah ada bekal dari jenjang sebelumnya, sehingga ketika nongkrong di situ tuh dia ya sudah memahami benar. Tapi memang itu menurut saya memang rangkaian-rangkaian dari peristiwa-peristiwa politik yang saya pernah kita bincangkan dulu, peristiwa-peristiwa politik yang kurang normal bahasanya, ya tidak normal bahkan. Ya. Itu tadi seorang pemimpin tiba-tiba saja begitu, karena itu persoalan politik sebenarnya kan. Ya. Politik kalau itu secara demokrasi yang sehat itu mestinya kan ada pendidikan politik, pengkaderan di masing-masing partai. Ya. Sehingga dia ketika dimunculkan untuk publik, sebagai katakan partai ini menang, maka kader-kader yang memenangkan pemilu itu yang dipersiapkan. Nah itu ada banyak orang-orang lompatan-lompatan yang mungkin tidak melalui proses itu atau mendembol saja ke partai tertentu, kemudian karena memang sahabatnya ingin berkuasa, dia tidak ngurusi hal-hal. Saya yakin kalau memang dia dikader di partai itu ya minimal lah. Apalagi kalau dia dari bawah ya, kader dari daerah, kemudian dari provinsi, kemudian itu sampai ke tingkat nasional, itu sudah makan garam yang minimal begitulah kalau normal. Iya, padahal ini urusan negara. Urusan negara. Dan satu-satunya yang punya artinya jalur-jalur demokrasi itu memang partai. Ya kan, LSM kan tidak. Ya istilahnya formalnya yaitu partai itulah. Itu. Formalitasnya kan itu. Jadi yang jelas memang ketika siapapun yang paling ideal untuk duduk dalam satu top pimpinan itu ya harusnya memang secara karir dia sudah mengalami jenjang-jenjang sebelumnya. Ada pengalaman lah ya. Iya. Ada pengalaman ya aktivitas lah dia. Iya. Atau seperti tadi, kalau memang dia agak melompat-lompat, ya harus ada kemauan yang keras untuk bagaimana menyesuaikan diri dengan dunia baru itu. Dan yang kita lupakan kadang-kadang soal mereka itu soal etika juga. Etika itu artinya menyangkut soal kejujuran, soal kebohongan, soal itu. Ya kita kan lihat, maaf ini ya. Kemarin yang ramai dipersoalkan oleh Pak Mahfud MD itu kan soal Raffi Ahmad. Iya. Ketika mobilnya itu dia besar pakai itu ternyata pengakuannya dia tidak ada di mobil itu menurut Pak Mahfud itu enggak bakal terjadi, itu kalau zaman dulu aja itu pengalaman Pak Mahfud kan. Iya. Ya namanya mobil dinas, apalagi ada patwalnya dan sebagainya, itu kan satu hal yang corone wong desa kuwi kudune sakral. Ya itu makanya saya katakan kesan masyarakat kok jadinya begini. Pak Joca terheran-heran ketika tadi aturan birokrasi yang terkait dengan protokoler dan sebagainya kok mau tergenah gitu loh. So ya kampungan dan sebagainya. Dan itu saya kira banyak nanti menteri-menteri yang kemudian
tidak apa ya, tidak sesuai dengan etika nek menurut saya. Bagaimanapun juga pimpinan, seorang pemimpin kan harus punya etika yang Iya. diperhitungkan. Jadi ini kalau kita tadi mengambil intisarinya dari bagaimana untuk satu tatanan, satu aturan yang ada dalam dunia birokrasi itu memang sudah bagus sebetulnya. Ada SOP-nya gitu kan, Ya. seperti itu. Iya dia, itu setiap institusi menurut saya, apakah itu di kementerian, di kantor yang lebih tinggi, di Wapres, di Presiden, saya kira ada. Itu banyak staf-staf yang kemudian digaji oleh negara kok. Iya. Iya kan? Jadi makanya Tukang dapur aja ada aturan. iya, urusan rumah tangga itu ada betul. Jadi kesimpulan kita bahwa sebetulnya agar masyarakat itu tidak terheran-heran kondisinya kok semacam itu, ya sebetulnya ya orang-orang yang duduk di birokrasi sebetulnya yang menjalankan bagaimana untuk aturan yang ada di dunia di bidang birokrasi. Ya harusnya seperti itu. Ya kita berharap semoga hal semacam ini tidak menambah kebingungan masyarakat ya. Bingungnya kok saiki iki ya. Betul. Ya sebentar gitu dulu lah urusan kita melihat untuk keanehan-keanehan yang terjadi di birokrasi kita sekarang. Itu sisi kecil saja, nanti kita lanjutkan dengan hal-hal masih lain. panjang saya kira. Tapi sementara kita penggal dulu. Semoga tadi ya bisa kita ambil satu hikmah di mana orang ketika dia memang mau menjebur ke dunia baru, dia harus siap untuk bisa menyelesaikan dunia baru itu. Ya sampai di sini dulu, insya Allah. Di kita jumpa lagi. Terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.